Halo teman-teman, apakah kalian tahu ternyata ada loh variasi teknik komunikasi brainstorming yang jauh lebih struktur dari yang biasanya kita lakukan. Teknik komunikasi apakah itu? Round robin brainstorming, metode curah pendapat di mana setiap anggota tim wajib memberikan satu ide secara bergiliran satu persatu dan memutar seperti arah jarum jam. Tujuan dari teknik komunikasi ini adalah menghilangkan dominasi dengan memastikan karyawan dengan posisi lebih rendah atau yang introvert memiliki hak bicara dan porsi waktu yang sama. Memaksa setiap otak anggota berpikir mandiri, terbebas dari tekanan psikologis untuk langsung menyetujui opini pertama atau opini milik atasan. Meningkatkan kuantitas ide secara efisien, fokus pada pengumpulan ide sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat tanpa terdistraksi oleh perdebatan prematur di awal sesi. Lalu ada penerapan metode round robin brainstorming di berbagai perusahaan global seperti Pixar Animation Studio yang menggunakan modifikasi round robin yang disebut sebagai brand rush meeting. Yang kedua ada Toyota yang menerapkan sistem ini di lini produksi, biasa disebut Toyota Production System. Agar lebih mudah dipahami, inilah tabel perbandingan antara round robin brainstorming dan metode teknik komunikasi lainnya. Pada simulasi role play kali ini, kami akan memperagakan peran sebagai pengurus koperasi mahasiswa yang sedang menyusun strategi pemulihan akibat penurunan omset kantin kejujuran sebesar 30%. Adapun peran dalam simulasi ini adalah Gevira sebagai ketua atau fasilitator, Zia sebagai divisi usaha, Fariska sebagai divisi keuangan, Risma sebagai divisi operasional, dan Jenny sebagai divisi pemasaran. Setelah simulasi role play selesai, video ini bakal dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar kelompok yang menggunakan teknik komunikasi berbeda. Langsung saja kita simak jalannya simulasi pada video berikut ini. Selamat siang teman-teman kalian, pengurus Roma. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan jadwal kuliah yang padat. Agenda rapat kita kali ini itu membicarakan tentang solusi atas penurunan omset kantin dan hiburan sebesar 30% dalam 3 bulan terakhir ini. Nah, untuk menghemat waktu dan memastikan semuanya menyumbang ide, kita pakai metode yang namanya round robin. Jadi aturannya, kita putar searah jarum jam dimulai dari Zia. Setiap masing-masing orang memberikan solusi yang konkret dalam waktu 1 menit. Saat orang lain bicara, yang lain tidak boleh mempotong atau menyambut. Jelas sampai sini? Jelas. Baik, ini bisa dimulai dari Zia. Ya teman-teman izin masuk, saya dari divisi usaha. Jadi solusi pertama dari saya itu mengubah sistem pembayaran. Nah kita tuh gimana kalau kita nyediain kris yang didaftar besar-besaran di meja kantin. Jadi kan sekarang mahasiswa kan jarang bawa uang tunai gitu ya. Nah cenderung tuh kalau misal berpegang, kalau misal tidak ada pembalian, mereka bakal menunda pembayaran. Jadi kayak lupa gitu. Jadi nggak bayar. Terus ini izin masuk dari divisi keuangan. Kalau solusi dari saya sih menerapkan sistem inventaris sehingga yang dicatat di sudah. Jadi setiap sore kita tahu persis barang apa yang keluar dan berapa uang yang masuk. Ini kan penting supaya kelihatan dan kapan, hari apa, jam berapa, dan kita tahu kebetulan uang apa yang harus terjadi. Meskipun kuliah dari sangat operasional, masalahnya seringkali stok barang habis justru di jam makan siang. Solusi saya adalah menjalin kerjasama dengan vendor jajanan pasar lokal baru. Kita tidak jual dengan seperti hasil, jadi stok makanan berat atau ringan selalu segar dan bervariasi setiap pagi karena kita harus keluar modal besar di awal. Izin masuk dari stok pemasaran. Jadi divisi promosi solusinya kita harus buat kampanye kejujuran digital di IG dan Tokma. Kita bikin konten video pendek yang edukatif, misalnya sekeliling hits yang ada di kantin kejujuran. Tapi diselipkan kesan moral kalau kantin ini dari mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi mereka akan suka kalau berniat curang. Oke, bagus sekali. Putaran pertama kita sudah berhasil mengumpulkan 4 ide ya dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang tanpa ada debat sama sekali. Sekarang kita langsung ke putaran kedua. Aturannya tetap sama, berikan ide tambahan atau pengembangan dari ide yang sudah ada. Oke, kita akan menunggu 1 menit lagi. Bisa mungkin ditambahkan saya mungkin ada ide tambahan atau pengembangan ide dari masing-masing.
Iya, dari saya menyambung ide Kris sama konten dari Jenny tadi, ide dari Jenny. Solusi tambahan dari saya yaitu mengubah layout visi cutting. Jadi nanti kita buat papan petunjuk itu yang mencolok dan estetik, terus bertuliskan sekian di sini sebelum bayar. Jadi walaupun tidak diawasi secara langsung, tapi secara psikologis pasti para mahasiswa tuh bakal merasa diawasi dengan visual tersebut. Itu saya menambahkan ide dari Risma tadi mengenai vendor baru, agar pencatatan uang titipan atau sosial ini tetap rapi. Solusinya kita buatkan buku kas khusus transaksi vendor. Jadi setiap akhir pekan kita bisa langsung bayar hak vendor berdasarkan data di Google Sheet tadi, supaya vendor percaya dan suplai barang selalu lancar di kita. Untuk mendukung sistem kris dari laporan keuangan Mariska, solusi operasional dari saya adalah menunjuk 1 orang stok okma untuk piket harian. Tugasnya bukan untuk menjaga seharian, tetapi cuma cek kantin 2 kali setiap jam 10 pagi dan jam 3 sore untuk melakukan restock barang dan merapikan meja. Ide terakhir dari saya untuk meningkatkan omset secara instan, kita buat program promo bundling Jumat Berkah. Misalnya beli roti plus susu dapat potongan harga khusus, tapi wajib menggunakan pembayaran via kris. Ini akan menstimulus volume penjualan di hari yang biasanya cenderung sepi. Dalam waktu kurang dari 10 menit kita sudah bisa mengumpulkan 8 ide ya, dari 2 putaran tanpa ada argumen yang membuat waktu tidak produktif. Nah, sekarang mari kita rangkum, ada 3 poin besar yang akan kita eksekusi mulai minggu depan. Yang pertama ada digitalisasi dan visual. Nah, di sini kita akan memasang kris seperti yang disampaikan oleh Ria tadi, dan membuat konten sosial media seperti yang disampaikan Jenny. Yang kedua ada operasional, penambahan kerjasama vendor baru dan penunjukan piket harian oleh Risma. Dan yang ketiga ada kontrol keuangan. Di sini kita akan melakukan pencatatan harian berbasis Google Sheet dan buku kas seperti yang disampaikan Mariska. Jadi gimana semuanya? Apakah sepakat? Sepakat. Baik, rapat dengan metode round robin kita sudah selesai. Terima kasih atas komunikasinya yang sangat luar biasa ini, dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya mau izin tanya dari teknik rapid idealis yang tadi juga barusan menyampaikan presentasinya. Untuk teman-teman dari kelompok rapid idealis, kalau di teknik kalian kan semua anggota tim dituntut untuk mengeluarkan ide secepat-cepatnya dan batasan waktu yang ketat. Nah, menurut kalian dari segi tekanan atau atmosfer di dalam ruangan, teknik mana yang terasa lebih santai atau minim tekanan buat anggota tim yang pemalu? Apakah teknik rapid idealis kalian atau teknik round robin yang barusan kami presentasikan? Tergantung sih, kalau dari kami kan nanti sengaja di ruangan, jadi ya kalau di ruangan, tapi tergantung kalau rumahnya nyaman, kita juga nyaman juga ya buat menyesuaikan. Kalau temannya kayak gini kayak Dan tepuk tangan dari kelompok sendiri sama dari kita. Dibandingkan dengan kelompok kita. Kan dari itu menyampaikan ide secara spontan. Nah, untuk fokus kan round robin itu kan menyampaikan idenya itu secara bergilir dan kontribusi para pesertanya itu harus terstruktur. Terus biasanya kan di brainstorming itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah seperti perencanaan program tertipan, pemecahan masalah perusahaan, serta strategi pemasaran. Dan untuk round robin sendiri itu tadi dari penjelasan kelompoknya BPA itu untuk mengumpulkan pendapat peserta secara adil. Kemarin kan kita sudah nanya nih yang MDD di brainstorming, sekarang yang brainstorming nanya ke Nah, kakak-kakak sekalian, dari simulasi round robin itu kan kami menerapkan aturan yang ketat ya, seperti harus bergiliran selama 1 menit dan itu berputar saat 1 jam. Nah, di MDD menurut kakak-kakak, apakah metode MDD yang santai atau metode round robin kami yang rapi? Oke, sedikit aja ya. Jadi itu dari setiap yang sudah disampaikan, otomatis kita punya positif sama negatif masing-masing. Misal seperti ini, kalau di round robin ini bagusnya adalah mereka memberikan kesempatan kepada
semua peserta, semua anggota yang terlibat itu untuk berbicara atau speak up. Jadi mereka punya mau nggak mau mereka harus berbicara seperti itu. Nah sedangkan kalau FGD ini kita kan group discussion ya, memang juga memberikan hampir sama sih seperti yang tadi repeat mediation gitu ya. Mediation itu bukan cepet-cepetan, tapi dari group discussion itu lebih ke hasilnya gitu loh, apa yang akan ada gitu ya yang dihasilkan. Nah, kalau menurut saya pribadi, semisal kalau kita di dalam sebuah perusahaan kita ingin memberikan inovasi konten baru atau apa, kita pakai FGD itu, kita pakai FGD, terus juga repeat mediation tadi, dimana ide itu cepet-cepetan dikeluarkan. Apalagi kalau Gen Z itu kan asbun nih ya. Nah asbunnya itu jadi kayak, oh kak, aku tuh maunya bajunya itu warna-warni, pink kayak gini-gini. Nah itu jadi ide-ide itu akan iya seperti ini, oh iya, nah itu bagus. Nah sedangkan kalau tadi round robin ini itu kan bergiliran. Nah ini kalau misal buat merapat duluan atau apa kayak divisi di organisasinya kalian semua, jadi kan semuanya ngobrol gitu. Kalau mungkin kalau kalian ada di TikTok atau apa itu kan pakai round robin ini juga bagus karena kalian itu semua bisa berbicara dan diberikan waktu untuk berbicara. Tadi pertanyaan arahnya ke kelompok itu. Jadi kalau sekarang saya mau tunjuk ke personal aja deh, yang general aja, yang bisa sih semuanya kalau mau menjawab juga nggak apa-apa. Buat siapa ya? Yang cewek atau cowok kak? Cowok apa ya? Cowok bisa. Oke, yang siapa ya yang mau jadi meja kotak-kotak? Oh, meja kotak-kotak boleh nih. Yang ini ya kak? Iya. Kebetulan tuh pertanyaan saya juga ada hubungannya sama kakak ini karena kebetulan saya tuh tahu kakaknya tuh aktif banget di MDM. Sih ngomong, ampun. Nah, kakak kan memang anggota MDM kan, udah tahu dalam organisasi itu gimana. Nah, aku tuh mau tanya, jika metode robin yang tadi kakak disampaikan diterapkan dalam rangka organisasi kakak sendiri, kendala apa yang kira-kira bakal muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Saya jawab kak. Brainstorming ya, karena di situ brainstorming langsung memberikan ide. Jadi langsung apa yang ada di otak digunakan gitu. Tanpa kayak kita kan tadi pakainya dikasih ide buat jadi itu kurang karena takutnya nanti yang ada di pikiran tuh kalau nggak sudah dilakukan berjalan ya gitu. Ada kan setiap peserta disuruh masih pendapat. Nah, bagaimana cara menerapkan round robin jika salah satu peserta pasif atau belum bisa memberikan ide dalam waktu itu juga? Tapi kan misalnya gini, kalau menerapkan round robin secara dadakan, nah pesertanya belum mempunyai ide, bagaimana cara menerapkan kalian sebagai untuk utamanya sebagai pemimpin? Kalau aku ingin menjelaskan ya, karena round robin itu sendiri kan juga pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan organisasi itu. Jadi kayak misal ada masalah apa di situ, seharusnya kan kita juga udah familiar nih dengan masalah itu. Paling nggak tuh sesuatu yang ada kita itu juga bisa untuk bahan evaluasi, jadi bukan untuk ide aja. Masalah juga bisa dipakai menggunakan teknik round robin ini. Jadi apa sih yang menjadi unek-unek kita yang ada di organisasi, yang ada di forum-forum itu. Jadi nggak harus ide apa yang harus dikeluarkan, tapi juga bagaimana perasaan kita saat di situ. Jadi bukan digunakan untuk mencari ide aja sih. Jadi bisa untuk pemecahan masalah. Kan tadi juga kita tuh sebenarnya fokusnya untuk pemecahan masalah, bagaimana kok kantin usaha kita tuh menurun. Jadi bagaimana solusinya kan seperti itu. Kebetulan juga dari divisi-divisi kan udah punya pegang kendali sama tugas-tugas divisinya masing-masing. Jadi kok kayaknya nggak mungkin ya kalau dari divisinya nggak tahu masalahnya dan bagaimana harus dipecahkan sendiri. Jadi ya seperti itu sih.